PPATK itu mengambil data dari mana? Bisa menyatakan bahwa perputaran ini 327 triliun. Ya, jadi data para pemain judi online tadi itu, mereka kan mekanismenya tetap melalui sistem keuangan. Guys, kita sekarang mau bicara tentang judi online, guys. Apalagi sekarang ini judi online menurut PPATK perputaran di tahun 2023. Percaya nggak lu? 327 triliun duit semua tuh, guys. 327 triliun. Nggak campur daun jambu tuh ya. Nggak campur duit jambu tuh. Nah, sekarang kita ada kepala media center ya. Humas. Media center atau humas dari PPATK. Udah dokter belum? Belum. Baru S2 ya. Magister Hukum. Magister Hukum. UI. Nasir Kongah. Magister Hukumnya pun ya nggak abal-abal guys. UI. Ini deh Nasir Kongah. Hai guys. Dan seperti biasa kita ditemenin oleh orang tua. Orang tua. Sulaiman Sakib Ule. Oke, kita lanjut, Sir. Gimana, Sir? Menurut lo, Sir? Itu perputarannya gila sekali. Di 1 tahun aja ya, periode 1 tahun 323. Jadi memang luar biasa tuh, benar kan tadi bilang ya. Tahun ke tahun tuh peningkatannya luar biasa. Kalau kita lihat angka, katakan di 2021 masih 57 triliun. Di 2022 melonjak jadi 80 triliun lebih. 2023 itu tadi 327 triliun. Itu artinya kan persentase peningkatannya itu kan di atas 100 rata-rata setiap tahunnya. Di triwulan pertama di 2024 ini udah 100 triliun. Jadi ini bukan cerita soal angka-angka ya. Tapi implikasinya terhadap masyarakat secara luas. Dari data yang kita lihat itu ada 3,4 juta pemain judi online. Kecil ya. 3,4 juta. Mungkin dari 200 juta lebih kecil. Tapi angka 3,4 juta ini 80%-nya itu adalah bermain di bawah 100.000. Oh, lah. Berarti itu artinya kelas bawah yang kena ya? Kelas bawah. Ada ibu rumah tangga, ada pelajar, ada buruh di sana yang main itu. Nah, kalau kita lihat misalnya ya, ibu rumah tangga di mana bermain di bawah 100.000. Kita tahu kebanyakan yang main itu kan juga ibu rumah tangga yang penghasilan keluarganya paling banyak 100-150 ribu. Kalau yang dimainkan 100 ribu, terus untuk konsumsi keluarga berapa? Oke. Padahal uang 100.000 bisa berapa tahu, berapa ikan, Nah, berapa tempe. harusnya dia bisa beli susu anaknya. Itu yang pengen. Iya kan? Iya ya. Tapi karena uang itu dibuat berjudi, ya akhirnya makannya ya, kalau tahu tempe aja bisa makan, masih syukur. Ya. Dan kebanyakan kita tahu bagaimana malangnya nasib keluarga yang ikut bermain judi ini. Nah, kalau misalnya dilihat dari oleh PPATK ya, yang peningkatannya drastis ya. Dari 50 triliun, tahun berikutnya 80 triliun, tahun berikutnya melonjaknya luar biasa. Padahal itu 50 triliun dan 80 triliun itu di masa pandemi kan? Iya. Di saat masyarakat kita lagi susah-susahnya persoalan duit. Iya. Nah, ketika COVID selesai, dia malah melonjaknya tinggi lagi. Nah, persoalannya PPATK itu mengambil data dari mana? Bisa menyatakan bahwa perputaran ini 327 triliun. Iya, jadi data para pemain judi online tadi itu, mereka kan mekanismenya tetap melalui sistem keuangan. Ya. Pakai bank lah gitu ya, terus kemudian e-wallet gitu ya, misalnya OVO, Dana dan lain-lain. Nah, ketika mereka
top up segala macam itu kan terdeteksi di PPATK, dan PPATK itu mendapatkan informasi itu dari laporan yang disampaikan oleh penyedia jasa keuangan. Penyedia jasa keuangan itu banyak, ada bank, ada insurans, pasar modal dan lain-lain ya, termasuk juga e-wallet yang ada. Kok gitu. tahu PPATK bahwa itu dipakai untuk transaksi judi? Kelihatan itunya, polanya itu dari laporan yang disampaikan oleh penyedia jasa keuangan itu. Kenapa kita bisa juga menyampaikan bahwa yang banyak itu 100.000 ke bawah gitu ya. Itu dari transaksi yang ada itu kan teridentifikasi. Wah, dari dia top up ini terus uangnya kemana-kemana, akhirnya itu kan mengalirnya ke bandar judi kan. Ya. Baik games ataupun judi online yang macam bentuknya itu banyak sekali. Bahkan dari sana itu kita mendeteksi juga uang-uang hasil judi online itu dibawa ke luar negeri. Dan itu juga nilainya triliunan, 5 triliun lebih itu. Nah, persoalan berikutnya adalah gimana tahu kalau OJK PPATK tahu bahwa emak-emak nih pelajar yang main judi online, dia rugi semua. Ya, main judi itu memang kan yang dipermainkan itu kan kebanyakan emosi ya, psikologi orang segala macam ya. Ya dari misalnya 20 kali main mungkin dikasih sekali menang gitu kan. Nah pertanyaannya dari mana tahu profilnya dia emak-emak atau pelajar? Iya kan? Ya itu dari pola transaksi yang ada itu. Lalu kemudian kan ketika dia top up dia segala macam itu kan ada profilnya, laki-laki, perempuan, kemudian juga umur, usia segala macam kan. Nah, dari situ baru tergambarkan profil dari para pemain judi online yang judi online ini akunnya ada di luar apa di dalam? Banyak di dalam, karena kan dia berlapis itu. Ada misalnya kalau judi slot tuh ada yang jaringan untuk di daerah tertentu, kemudian setor lagi ke bandar yang lebih besar, dari bandar kemudian ada lagi yang lebih besar, dari kemudian tuh ada pemain yang di luar negeri dialirkan ke luar negeri. Luar negerinya di mana sih? ASEAN kebanyakannya, ada Kamboja. Filipina, ada Kamboja. Terbesar di mana? Kamboja. Iya. Kamboja dan Indonesia. Banyak itu ininya ada di luar, server atau apanya itu istilahnya. Oke. Nah, kalau profiling itu jelas, problemnya adalah kok susah banget pemberantasan ya? Banyak kan udah yang ditutup oleh Kominfo kan? Ya banyak, tapi 327 triliun ya. Yang ditutup paling berapa sih? Ya kalau dari sisi rekeningnya itu nggak berhenti-berhenti gitu. Sekarang aja Triwulan kan tadi udah 100 triliun. Tapi sebelum itu, Le, ini menariknya nih, Le. Dia menemukan, PPATK menemukan pelajar SD. Iya. Pelajar SD main judi online. Iya. Nah, maka gue pengen tanya tuh, kok bisa tahu pelajar SD? Pelajar SD dia punya dana nggak? Nah, dia kan udah punya akun di perbankan. Kok bisa diidentifikasi bahwa itu pelajar SD? Ini saya pengalaman saya sendiri nih ya. Waktu SD main judi? Bukan. Jadi anak saya itu kan di pesantren ya. Di pesantren. Ya, jadi kalau udah pulang tuh udah HP saya kalau di rumah tuh udah dia aja pegang. Umur berapa? Umur berapa ya? 12 tahun gitu ya. 12 tahun. Nah, itu dia ambil kartu kredit aku. Ambil kartu kredit lo? Untuk top up judi. Games, main game. Games. Bukan slot ya? Bukan, games. Karena kan banyak yang judi yang itu diselimuti pakai games gitu kan. Oke. Nah, tapi dia gagal. Karena pinnya berapa kali dia coba nggak bisa. Terus dia coba juga mau bayar di Indomaret. Nah, nggak bisa juga gitu. Oh, lewat Indomaret bisa juga? Bisa top up. Oh, oke. Iya. Jadi sarana prasarana itu dipermudah oleh mereka itu. Nah, itu kenapa misalnya ya anak-anak SD itu tahu gitu ya, karena dari gamesnya juga. Games itu kan
Kita tahu profilnya, siapa yang meminati dia. Nah makanya gimana lu bisa mentrasir, PPATK bisa mentrasir bahwa itu SD, anak SD. Ya itu tadi dari transaksi yang mereka memang belum punya rekening kan. Tapi dari model games yang ada itu terlihat tuh umur berapa yang paling meminati itu. Oke. Tapi inti pekerjaan kita bukan di sananya melihat profilnya, Betul, tapi tapi melihat kan enggak dong. transaksinya. Enggak, Kita tahu. maksud gua kan itu penting. Penting iya. Pentingnya Kenapa saya adalah bicara? sampai ke anak TK Iya, pun, SD pun SD, sudah mulai iya. main Iya. judi online kan? Iya, lewat games ya. Iya. Iya. Gue sih ngelihat itu ya, kalau tadi dibelah tuh 327 triliun setahun kan. 3,4 juta pemain. Keluar angka kan 8 juta per bulan. Per orang bermain. Berarti kan seharinya itu dia main 260.000 sekian. Iya kan? Iya, dibagi 12. Ya kalau dirata-ratakan, Kalau tapi kan nggak bisa melihat betul, itu betul. kan. Iya. Ada Bukan, anak-anak ya bukan. paling mainnya 10.000. Berarti kan ada yang main di atas ini, ada Iya. yang main 5 sejuta, ada yang main 10.000 kan gitu kan. Ada yang jual rumah kan, artinya gara-gara judi online itu, Betul. kemudian yang bunuh diri segala Iya. macam kan kalau kita lihat Ya berita baca ya. di berita gitu kan ya. Gue sih ngelihatnya gini ya. Kalau dari 327 triliun itu berapa persen sih yang keluar negeri? Kalau ada persennya saya lupa gitu, tapi yang keluar itu kita deteksi ada 5 triliun lebih. Kecil ya. Berarti kan pemain lokal yang paling banyak. Oh iya, karena tadi pertanyaan Kang Dadi itu udah banyak ditutup kok masih banyak aja gitu kan. Ya itu karena demand kita tinggi. Ya. Nah tapi ada sebenarnya ini kritisi ya. Iya, iya. Apakah pemerintah serius untuk memberantas judi online? Karena kalau untuk memberantas, maka yang sebenarnya yang bisa dilakukan apa sih sistem yang bisa dilakukan? Bukan penindakan sebenarnya, tapi pencegahan. Pencegahan literasi. bukan edukasi aja, tetapi di sistem. Iya, iya. Di sistem kita tutup misalnya yang berkaitan dengan transaksi pembayarannya itu loh. Nah, itu Payment dia. gateway. Iya. Payment gateway-nya ditutup aja. Iya. Itu dilakukan kan. Sampai sekarang udah 5.000 rekening kan yang dibekukan kan. Tapi ada lagi karena tadi demand-nya udah tinggi dan masih gampangnya orang beli rekening. Iya kan? Ya, sekarang pertanyaan gue itu adalah gimana cara, ada nggak sih mekanisme perbankan Iya. atau untuk di dalam transaksi ini, sistem transaksi ini, Iya. yang ini misalnya diputus gitu loh, sehingga mereka nggak bisa bertransaksi nih. Iya, itu yang dilakukan udah kan. Dengan diblokirnya 5.000 rekening ya kan. Terus kan meningkat terus. Tapi mereka buka rekening baru. Beli rekening orang. Oh. Gitu loh. Nah, ini juga edukasi juga kepada masyarakat untuk berhati-hati. Jangan sampai rekening itu dipakai orang. Banyak kan Ya. rekening itu dipakai untuk judi online, untuk transaksi narkoba. Ya. Itu faktanya banyak. Bagaimana misalnya bule pacaran sama cewek orang Indonesia gitu kan. Sementara orang Indonesia terpukau Dengan karena bule gaya- dianggapnya tajir. Rekeningnya dipakai. dipakai untuk transaksi narkoba. Itu kan udah banyak fakta yang kita lihat di lapangan kan. 327 triliun. Itu beda-beda tipis dengan korupsi timah. 271 triliun. 271. Itu luar biasa berarti. Enggak, gua kan berarti IT itu ya. IT base kan kalau judi online itu. IT base berarti emang pembuat sistem itu ya, sistem IT itu di kita untuk itu sudah sebanyak apa sih? Wow. Banyak kalau itu. Jadi istilahnya gini ya. Orang seringkali itu bahwa ada sekolah coding. Nah, Bagi orang-orang yang berduit, itu dia untuk jalan pintas masuk aja sekolah coding. Tapi jangan salah, Le. Di daerah, di desa, anak-anak desa, mau di pelosok manapun, itu ada aja yang dia bisa membaca dan membuat coding Nah, pertanyaan dengan gua, otodidak. pertanyaan gua,
dari sekian ratus atau sekian ribu pembuat coding itu, pemerintah tuh udah data belum? Entah itu penegak hukum, entah siapa. Gua nggak yakin kalau itu. Ini kan kasus kayak gini sih. Kasus kayak gini kan selalu seperti itu. Misalnya ya porno, micet, kayak micet. Itu kan ilegal semua itu. Dia harus misalnya sekarang ya, tadinya kalau kita agak lebar ini, ada lokalisasi itu terkontrol. Tetapi tiba-tiba dengan kemajuan teknologi, maka muncullah di media sosial, di aplikasi. Dan itu sulit terkontrol. Seberapa besar sih efektivitas misalnya patroli cyber gitu loh dari polisi. Tetapi yang terjadi sekarang ini adalah kasus micet itu luar biasa. Jadi Kang Dari itu benar tuh. Yang namanya online tuh sekarang tuh 3 saudara kembar. Judi online, pinjaman online, sama seks online. Ya. Apa istilahnya itu? Ya yang kita kenal ya micet kali ya. Apa namanya itu? BO. Open BO. Ya kegiatan pelacuran itu apa istilah lainnya? Ya prostitusi. Prostitusi online. Itu adik kakak itu nilainya tuh. Nah, gua nggak pengen tahu tuh gini. 327 triliun, 5 triliun keluar. Berarti kan ada 322 triliun di Indonesia nih. Pertanyaan gua, mereka kan pakai PT kan untuk ngejalanin perusahaan ini. Ya, nggak mesti lah kalau kayak gitu-gitu. Ya. Enggak, maksud gua tuh putaran uang itu ada yang diserap nggak pajaknya? Nah, ya itu justru Nah, itu yang yang menarik banyak itu. merugikan negara. Dia udahlah menguras uang dari dalam negeri, dibawa ke luar negeri, nggak bayar pajak, masyarakat menjadi lebih miskin, ya kan? Harusnya dia bisa beli susu anaknya dibuat judi, jadi tertimpa-timpa beruntun kita itu dengan adanya judi online ini. Kalau nggak, jadi tadi Kang Dadi bilang, lo kenapa pemerintah nggak melakukan sesuatu? Ya udah banyak lakukan oleh pemerintah. Kominfo udah menutup beberapa ribuan, ratusan ribu bahkan. Lalu kemudian presiden udah membentuk satgas segala macam. Ya, kalau berharap hanya pemerintah, memang nggak banyak bisa dilakukan kalau ya masyarakatnya nggak ikut serta di dalam mencegah dan memberantas judi online yang ada. Nah, bagaimana masyarakat bisa ikut serta? Ya dari keluarga sendiri yang paling mudah. Saya ya menjaga anak saya jangan sampai ikut main. Nah, setelah kejadian nama anak lo yang seperti itu, apa yang lo lakukan? Di HP itu kan ada akses untuk membatasi ya. Oh, ya. Nah, itu satu secara teknologi. Ya diajak pendekatan, ngobrol segala macam. Dan akhirnya dia ngerti. Oke, kalau misalnya dilihat ya, ada nggak sih kejahatan dalam bentuk online ini, negara yang berhasil mengatasi persoalan ini secara efektif? Ya belum ada sayanya belajar ya, Belum ada referensinya. membuat perbandingan gitu ya. Iya. Finland nggak ya? Hah? Finland nggak ya? Tapi Terlalu rata-rata kecil lah ya. rata-rata negara maju itu kan mereka tuh udah agak lebih paham gitu ya menggunakan teknologi, ya kan. Apalagi kalau kita lihat anak-anak Jepang itu malah nggak jarang tuh megang gadget. Ya. Di kereta mereka baca buku. Masih Beda tetap dengan, ya. iya masih tetap. Beda dengan anak-anak kita kan. Nah, itu yang menarik tuh, Le. Jadi gue baru baca ya tentang ada anak SMP kali, karena umur 13 tahun di Cirebon. Dia dari keluarga bawah sekali, karena kebutuhan mendesak untuk kehidupan sehari-hari, suaminya belum kirim uang, dia jualah handphone anaknya. Anaknya depresi gara-gara handphone. Lu bayangin, gara-gara handphone depresi,
Dan di sekolahnya itu terjadilah dia track-track dan sebagainya. Nah, sehingga masyarakat tetangga-tetangga itu mendengar dan melihat yang seperti ini. Maka tetangga itu urunan duit Belikan handphone. membelikan handphone itu. Selesai dong masalah kan. Suatu kali kejadian lagi nih, baru kemarin ini kejadian lagi. Dijual lagi tuh sama ibunya buat makan. Kumat lagi itu anak. Nah, kalau yang gue tahu, gue dengar, ya mudah-mudahan sih salah itu. Dari LPAI kalau nggak salah atau dari mana, itu memberikan lagi handphone. Tapi kan itu nggak menyelesaikan masalah. Persoalannya itu bukan core masalahnya. Basis masalahnya adalah satu, pada usia berapa anak itu bisa diberikan handphone. Iya. Yang kedua, handphone ini bukan kebutuhan pokok. Iya. Karena kalau yang kita tahu, gimana mungkin lo pendapatannya susah, tapi membelikan handphone. Itu kan salah besar. Iya. Lo untuk pulsanya berapa? Iya. Gua tertarik tuh ini ya, judi online 327 triliun. Pendapatan pajak negara di tahun yang sama itu 1.800 triliun. Ya kan? Artinya itu 1/5 loh judi online. 1/5 pendapatan pajak. Berapa kerugian negaranya? Sebetulnya 327 triliun itu bisa bikin apa sih? Bisa bikin IKN. Itu akumulasi perputaran. Iya bukan. Nilai yang buat putar itu kan Iya. 327 Iya, triliun. betul. Iya. Betul. Bisa bikin IKN. Iya. Orang Buat makan gratis. gua sih ngebayangin gini. Dalam konteks PPATK. Judi online itu ada di prioritas keberapa sih kalau di PPATK? Prioritas lah, karena ini menyangkut kesejahteraan masyarakat. Nggak dibanding Timah, penyelundupan, korupsi. Ya semua menjadi prioritas lah. dibanding pencucian uang. Jadi pencucian uang itu untuk informasi kita bersama ya, upaya menyembunyikan uang hasil kejahatan seolah-olah tanpa sah. Dan kalau kita lihat tindak pidana asal dari pencucian uang itu di pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang itu ada 26. Ada korupsi, ada illegal mining, illegal logging, perjudian, prostitusi, dan lain-lain. Jadi uang hasil kejahatan yang itu tadilah dia upayakan menyembunyikan, menyamakan uang hasil kejahatan tadi sehingga seolah-olah tanpa sah. Itulah yang disebut dengan pencucian uang. Artinya hasil judi online itu harus dicuci lagi kan? Iya. Salah satunya. Iya, artinya uang hasil kejahatannya kan judi. Lalu kemudian dia samarkan, dia sembunyikan sehingga seolah-olah tanpa sah. Lalu kemudian itulah yang disebut dengan pencucian uang, gitu. Nah, pertanyaan gua, kan dari 327 triliun itu 5 triliun keluar. Berarti kan sekitar 322 triliun di dalam negeri kan? Nah, cara 322 triliun dicuci, bagaimana cara mencucinya kalau Ya. menurut PPATK? Oh iya, banyak ya. Jadi kalau pola pencucian uang yang dilakukan itu, dia uang yang hasil kejahatan tadi itu dibuat ke bisnis yang sah. Misalnya investasi buat perumahan, gedung. Yang ya paling kan? banyak lewat apa sih? Tergantung Dari tindak judi. pidananya ya. Bukan dari judi itu, kemana sih lari Oh. kalau ditelusurin PPATK? Ya macam-macam. Itu tadi investasi kan banyak ya. Lalu kemudian ya ada juga yang misalnya ke Bitcoin dan lain-lain tuh polanya tuh macam Banyak sekali, banyak sekali. Ya. Tapi udah di trace ya sama PPATK kemana? Iya, itu kemana-mana tuh dan ditempatkan di mana aja dan lain-lain itu udah polanya udah tergambar. Oke. Seperti itu. Oke guys, jadi intinya adalah seperti kata Mr. Ule guys, Kurang ajar. 327 triliun itu duit itu kalau dibangun, itu bisa ngebangun ibu kota negara guys. Yang kedua, kerugian negaranya itu yang luar biasa guys, mental Iya. masyarakatnya. Yang kedua,
ya itu, dia tidak bayar pajak, guys. Iya. Maka ini memang adalah penyakit masyarakat dan harus kita berantas, dan itu intinya adalah di keluarga tuh kayaknya, guys. Nah, sekarang kayak gua balikin deh ke lu, guys. Kayaknya gimana nih? Lu malah ikutan judi online nggak? Ya terserah lu lah. Iya. Tapi yang jelas itu akan ngerusak kita, guys. Pilihannya itu, ini tinggal pilihan dalam hidup. Oke, guys, saya bangga, saya resah, saya Indonesia. Kalian?